Perkenalkan, kami dari kelompok 10 TPB 16. Di sini kami akan menjelaskan tentang program C++ kami dengan judul perhitungan ventilasi tambang. Dengan anggota saya Oscar Trianto Sitorus dengan NIM 121370184. Kemudian ada Fadil Safrinanda dengan NIM 121370183 dan Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 121370193. Program kami diawali dengan hashtag include your stream, kemudian diikuti dengan using namespace std. Lalu ada integer main dengan deklarasi bols x sama dengan true. Kemudian ada integer k sama dengan 0 dan integer n. Kemudian ada integer pilihan. Kami menggunakan angka 100 karena kami memaksimalkan sampai angka 100. Kemudian diikuti dengan integer tampil. Kemudian di bawahnya ada float hasil, kemudian ada float key, float A, float V, dan float hitung 1, dan float hitung 2. Kemudian di bawahnya itu ada string nama dan string satuan. Berikutnya, kami membuat cout dengan judul tugas besar PKS 2, kelompok 10 TPP 16 dengan anggota-anggotanya. Di bawahnya, kami menggunakan cout dengan judul program kami, yaitu program perhitungan ventilasi tambang. Kemudian cout pilihan yang akan dihitung. Kemudian di bawahnya itu ada cout dengan 3 pilihan. Dengan pilihan pertama untuk menghitung kuantitas aliran udara. Kemudian yang kedua untuk menghitung luas penampung jalur udara. Dan yang ketiga untuk menghitung kecepatan aliran udara. Dan cout terakhir itu memasukkan pilihan yang dimana si I-nya itu pilihan indeks K berasal dari integer pilihan 100. Kemudian kami menggunakan percabangan while X, yang kemudian ada switch pilihan indeks K, lalu case 0-nya itu kami buat false, dan diakhiri dengan break. Untuk case pertama, yaitu perhitungan kuantitas aliran udara. Yang pertama, cout masukkan luas penampang jalur udara Sin A. Lalu, cout masukkan kecepatan aliran udara Sin V. Lalu, hitung indeks K sama dengan A. Lalu, hitung indeks K sama dengan V. Nama indeks K di perhitungan kuantitas aliran udara. Hasilnya indeks K yaitu A dikali dengan V dengan satuan meter kubik per detik. Lalu cout N hasil, lalu nama indeks K adalah hasil indeks K, satuan indeks K, lalu diakhiri dengan break. Untuk case 2, hampir sama dengan case pertama, tapi beda di perhitungan. Di case kedua, yaitu dihitung adalah luas penampang jalur udara. Yang dimasukkan yaitu kuantitas aliran udara, Sin Q, dan masukkan kecepatan aliran udara, Sin V. Karena rumus dari luas penampang jalur udara adalah kuantitas udara dibagi dengan kecepatan aliran udara, jadi hasilnya adalah Q dibagi dengan V, dengan satuan meter persegi. Untuk case ketiga, yaitu perhitungan kecepatan aliran udara, yaitu rumusnya kuantitas aliran udara dibagi dengan luas penampang aliran udara. Jadi hasilnya Q dibagi dengan A, dengan satuan meter per detik. Berikutnya untuk case 4. Case 4 itu untuk menampilkan hasil perhitungan sebelumnya. Di case 4 ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama yaitu menampilkan semua hasil perhitungan sebelumnya. Pilihan kedua yaitu menampilkan salah satu perhitungan sebelumnya. Kemudian pada fungsi if, jika memasukkan angka 1, maka akan menampilkan semua perhitungan sebelumnya. Lalu cout perhitungan ke A plus 1, di sini menggunakan A plus 1 karena pada for di awalnya A sama dengan 0. Setelah itu pada bagian bawahnya ada if dan else if. Digunakan untuk menampilkan jenis dan hasil perhitungan. Yang pertama untuk perhitungan kuantitas aliran udara. Cout-nya berupa hasil perhitungan
dari nilai-nilai yang telah diinputkan beserta satuannya. Yang kedua untuk perhitungan luas penampang jalur udara, dan yang ketiga untuk perhitungan kecepatan aliran udara. Kurang lebih ketiganya sama, hanya saja berbeda pada rumus yang digunakan sebelumnya. Pada bagian else if digunakan jika user memasukkan angka 2, maka akan menampilkan salah satu perhitungan. Kemudian cout-nya, user diberi pilihan atau cin untuk memasukkan urutan perhitungan yang akan ditampilkan. Kemudian for integer a sama dengan 0, a kurang dari k, a plus plus atau menaik. If a sama dengan n-1, cout-nya nama a. Berikutnya dari fungsi if dan else if, setelahnya sama saja dengan bagian if atau memasukkan angka 1 seperti di atas, yang berfungsi untuk menampilkan jenis perhitungan dan hasil perhitungan yang akan ditampilkan. Kemudian ada break. Break pada switch case bertujuan untuk menghindari eksekusi pada case di bawahnya, sehingga program di atasnya dapat dieksekusi. Selanjutnya ada if, pilihan H sama dengan 1, H sama dengan 2, atau H sama dengan 3, untuk melanjutkan program atau perhitungan yang akan dipilih selanjutnya. Jika user memasukkan angka 4, program akan menampilkan hasil perhitungan sebelumnya, dan user dapat mengakhiri program dengan memasukkan angka 0, sehingga program menuju ke case 0, yaitu X sama dengan false atau break. Kemudian kita akan meng-run dari program perhitungan ventilasi tambang. Yang pertama, jika kita ingin menentukan pilihan untuk kuantitas aliran udara, maka kita akan mengetik angka 1, lalu mencet enter. Maka di situ akan diminta untuk memasukkan luas penampang jalur udara. Kemudian enter, kemudian diminta untuk masukkan kecepatan aliran udara. Maka akan keluar hasil perhitungan kuantitas aliran udara, yaitu 8 meter kubik per detik. Jika kita ingin mengetahui luas penampang jalur udara, maka kita akan mengetik angka 2 lalu enter. Kemudian di situ akan diminta untuk masukkan besar dari kuantitas aliran udara, kemudian diminta untuk masukkan kecepatan aliran udara. Maka kemudian akan didapatkan hasil perhitungan luas penampang jalur udara adalah 2 meter persegi. Kemudian, jika kita ingin mengetahui dari perhitungan kecepatan aliran udara, maka kita akan mengetik angka 3 lalu enter. Maka di situ akan diminta untuk memasukkan besar dari kuantitas aliran udara, kemudian untuk memasukkan luas penampang aliran udara. Maka dia dihasilkan perhitungan kecepatan aliran udara adalah 2 meter per detik. Bila kita ingin menampilkan hasil perhitungan sebelumnya, maka kita akan mengetik angka 4. Lalu kita akan diminta apakah kita ingin menampilkan semua atau salah satu. Kita akan menampilkan hasil semua dari sebelumnya. Maka kita akan mengetik angka 1. Setelah angka 1 diketik lalu memencet enter, maka akan keluar semua hasil perhitungan yang sebelumnya setelah kita lakukan perhitungan. Seperti berikut ini. Untuk perhitungan pertama, perhitungan kedua, lalu perhitungan ketiga, dan hasilnya. Dan terakhir, jika kita akan mengakhiri program tersebut, maka kita akan memencet angka 0, lalu diikuti dengan enter. Oke. Sekian dari kami. Jika ada salah kata atau dua kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.